Pernah nggak sih kamu kayak ngerasa ngestak di posisi kamu sekarang, kayak nggak ada perubahan dalam diri kamu, kayak kamu suka rebahan di kamar, scroll IG, scroll TikTok, nggak berjam-jam, nggak ada kegiatan lain gitu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang motivasi. Kamu pernah mikir ada orang yang ambis banget gitu, memiliki semangat yang terus menerus, terus ada orang yang memiliki konsisten dalam melakukan sesuatu. Dulu aku juga pernah kayak rasa stuck, rebahan di kamar, hidup itu kayak gak ada gregetnya, gak ada gebrakannya. Terus aku mikir, kok aku betah ya kayak hidup kayak gini terus itu, rebahan, scroll IG TikTok berjam-jam gitu. Nah, sampai bikin aku minus karena suka scroll TikTok atau IG berjam-jam tuh. Nah, dan video hari ini semoga bisa membantu kalian agar bisa lebih termotivasi atau memiliki perubahan pola pikir perilaku, agar kalian gak stuck di situ itu aja ya, atau di posisi kita sekarang. Ayo langsung saja ke materi tentang motivasi, jenis-jenis motivasi, dan teori-teori motivasi. Pertama ada pengertian dari motivasi. Motivasi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu motivasi adalah sebab yang mendorong atau yang menimbulkan semangat. Jika dalam kamus psikologi, motivasi diartikan sebagai sebuah dorongan. Motivasi itu seperti gebrakan dalam diri kita agar bisa melakukan sesuatu, biar nggak ngestak di situ aja, kayak itu kan biar ada greget-gregetnya gitu. Jadi bisa diartikan motivasi itu sebuah dorongan yang memunculkan semangat dalam diri seseorang agar bisa melakukan aksi atau melakukan perilaku yang lebih positif atau lebih produktif. Nah, itu motivasi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi ini muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa ada stimulus dari luar. Itu secara alamiah muncul dalam diri kita sendiri. Contohnya kayak gini, ada seorang mahasiswa suka membaca karena orangnya emang suka baca. Dia motivasinya dia karena ingin menambah wawasan, menambah pengetahuan. Itu contoh dari motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya karena dia memang ingin menambah wawasan dan pengetahuan lewat membaca atau belajar itu. Yang kedua ada jenis motivasi ekstrinsik. Motivasi ini muncul karena adanya stimulus dari luar. Ya, maksudnya seperti ini. Seseorang memiliki tujuan, tapi ada target yang harus digapainya untuk bisa menggapai tujuan itu. Contohnya kayak gini. Ada contohnya kita dikasih tugas dari dosen. Otomatis kan kita kan mengerjakannya kan. Nah, mengerjakannya. Karena kita takut nilai IPK kita dikasih rendah, atau mendapat hukuman, bahkan tidak boleh ikut kelas dari dosen yang tugasnya kita nggak dikerjakan. Nah, motivasi dia itu
Karena mengerjakan tugas itu tujuannya itu karena agar nilai IPK-nya bagus, agar tidak mendapat hukuman dari dosennya, makanya dia itu mengerjakan tugasnya. Jadi dia bisa saja motivasi ekstrinsik ini ada mengandung paksaan dari luar agar kamu bisa melakukan perilaku itu. Nah, itu contoh dari jenis motivasi ekstrinsik. Ya, yang selanjutnya aku akan membagikan beberapa teori-teori motivasi dalam menurut para ahli. Yang pertama ada Abraham Maslow dengan teorinya yaitu teori hierarki atau teori kebutuhan, theory of needs, yang dia menggambarkan kebutuhan seseorang dalam bentuk piramida. Dia beranggapan seorang individu akan ketika seorang individu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia akan berusaha memenuhi kebutuhan selanjutnya. Contohnya seperti ini. Kayak seperti itu, langsung saja ke teorinya, yaitu pertama ada kebutuhan fisiologis yang meliputi makan, minum, tidur, istirahat, pakaian gitu. Atau yang bisa disebut sadang, papan, pangan. Kayak kamu tuh kuliah, kamu kan juga butuh makan biar bisa belajar, biar bisa buat beraktivitas itu. Ya, kayak kamu juga butuh istirahat setelah kuliah seharian, kamu capek menerima materi dari temanmu yang presentasi, bahkan dari dosen. Yang selanjutnya, kedua kebutuhan selanjutnya ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini meliputi stabilitas, kita memiliki hak, tidak ada intimidasi, tidak ada kecemasan dalam diri kita. Kita memiliki rasa aman, kita memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu tanpa ada intimidasi dari orang lain. Contohnya kita di kampus, kita itu merasa aman, tidak ada ancaman atau intimidasi dari teman kita di kampus, sehingga itu kita bisa nyaman gitu, kita merasa aman. Ya, selanjutnya setelah memenuhi kebutuhan rasa aman ini, kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini seperti kita membutuhkan kasih sayang dari keluarga, pasangan, bahkan dari teman-teman kita, ya, contohnya di lingkungan kampus ya. Ketika pasti kamu akan membutuhkan kebutuhan sosial dari teman kamu, kayak kamu butuh berinteraksi dengan temanmu, menambah relasi, berdiskusi dengan temanmu agar bisa saling bertukar pikiran. Itu contoh dari kebutuhan sosial. Yang selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Nah, ketika kebutuhan penghargaan meliputi reputasi, adanya penghargaan, pencapaian dalam diri kamu. Contohnya kayak gini, kamu di kampus itu mewakili sebuah perlombaan. Contohnya kayak lomba futsal, kamu mewakili kampusmu, terus kamu menang dalam lomba futsal itu. Ya, kamu pasti akan membutuhkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain, seperti kayak mendapat pujian, kamu dianggap ada gitu. Itu kebutuhan penghargaan. Selanjutnya ada aktualisasi diri, yaitu yang meliputi pengembangan diri, pengembangan potensi dalam diri kita sendiri. Kita
sudah sesuai dengan diri kita, kita sudah menjadi diri kita sendiri, sudah menemukan kemampuan yang sesuai dengan diri kita. Contohnya kayak gini, kamu kamu udah contohnya pintar di bidang kamu pintar di bidang menggambar atau di bidang IT. Terus kamu itu mau mencari les online dalam website, mungkin banyak ya dalam website les IT. Kamu ingin mengembangkan potensi kamu di bidang IT itu. Jadi kamu itu mencari modul cara untuk apa itu, contohnya mungkin mencari modul atau video tentang IT. Pasti banyak lah ya yang membuka les tentang IT. Apalagi sekarang ada maraknya tentang Bitcoin, apa namanya itu pak saya ya, itu sekarang lagi marak banget ya. Yang selanjutnya ada motivasi dari from, yaitu ekspektasi, elementality, valensi. Ekspektasi itu kayak kita memiliki keyakinan, atau ekspektasi ini harapan ya, memiliki keyakinan setiap usaha pasti akan ada hasilnya. Contohnya kayak kamu sudah berusaha belajar biar mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya ada elementality, di mana kamu memiliki keyakinan sebuah hasil akan ada imbalannya. Contohnya kayak kamu tadi udah di ekspektasi, kamu udah belajar biar mendapatkan nilai yang bagus ya. Ketika kamu mendapatkan nilai yang bagus, itu akan membuat nilai IPK kamu tinggi, kamu bisa upload, nah itu nilai kamu bagus lah. Selanjutnya ada valensi, di mana kamu menilai dari imbalan itu. Contohnya kayak gini, kamu mendapat nilai 3,5, kamu beranggap kamu menilai IPK 3,5, oh ini udah cukup nih, gak apa-apa, yang penting komlot, yang penting lulus. Terus ada orang yang beranggapan IPK ku rendah, gak apa-apa, yang dibutuhkan kan pengalaman kita dalam dunia kerja. Nah, pengalaman kita ketika dalam dunia kerja, ada beranggapan seperti itu. Kayak ada, aku harus bisa dapetin kayak harus bisa 3,9 itu. Kamu dari pertama ekspektasi, setiap usaha pakai ada, terus ada mentality, setiap hasil pasti akan ada imbalannya. Nah, imbalannya itu dalam valensi ini kamu menilai dari imbalan itu, kayak kamu udah merasa puas atau belum dengan hasil dari imbalan itu, pencapaian itu faktor itu. Teori motivasi dari Fromm. Ini teori motivasi terakhir, yaitu teori motivasi dari Excellent. Dia membagi menjadi 3. Yang pertama ada prestasi, 2 ada afiliasi, yang ketiga ada kekuasaan. Yang pertama ada prestasi, di mana seseorang ini termotivasi untuk bisa mendapat feedback
atau pencapaian yang baik yang ingin seperti diinginkannya. Contohnya seperti ini. Kalau seorang mahasiswa belajar agar mendapat nilai yang bagus atau IPK yang bagus, dan dia dalam belajarnya ini dia mendapat nilai yang bagus, dia mendapat feedback hasil dari proses belajarnya, itu kebutuhan berprestasi. Orang ini memiliki semangat dalam melakukan hal itu karena dia memiliki motivasi agar bisa mendapatkan pencapaian itu atau prestasi. Yang kedua ada kebutuhan afiliasi, kebutuhan untuk bisa berhubungan sosial. Contohnya kayak kamu ikut organisasi agar bisa menambah relasi, bisa bertukar pikiran dengan orang lain, bisa bisa mendapatkan ide-ide yang baru dengan berdiskusi itu. Nah, itu merupakan contoh dari kebutuhan afiliasi atau kebutuhan untuk berhubungan sosial. Yang ketiga ada kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini di mana kamu itu bisa, kamu memiliki dominan, kamu bisa memiliki, kamu sebagai gen perubahan. Contohnya kayak gini, kamu berkeinginan untuk ikut organisasi ini untuk bisa merubahnya sesuai pemikiranmu, sehingga kamu memiliki motivasi untuk bisa menjadi di organisasi itu agar kamu bisa mencurahkan, bisa merubah atau merombak dari organisasi itu sesuai pemikiran. Itu contoh dari kebutuhan kekuasaan atau dominan. Oke, kita itu materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.